Shalom saudara, saya percaya dimanapun saudara berada, kasih anugerah Tuhan senantiasa bersama kita semua. Pernahkah saudara mendengar pernyataan nama baik itu perlu dijaga sampai mati? Ternyata firman Tuhan juga mendukung hal tersebut. Amsal 22 ayat 1 menuliskan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai The Truth, personal branding. Apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar nama Daniel? Gua singa, seorang yang tidak kompromi terhadap dosa. Bagaimana dengan Daud? Orang mengingat Daud sebagai Raja Israel, seorang yang dekat dengan Tuhan, atau dosanya terhadap Batsheba. Ketika kita dapat mengingat suatu perbuatan atau sikap seseorang, bisa diartikan bahwa orang tersebut sudah memiliki personal branding. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap citra yang ditampilkan seseorang secara konsisten dan terus-menerus, meliputi kepribadian, kemampuan, dan nilai dirinya. Misalnya ada seorang pendeta yang dikenal oleh masyarakat sebagai pendeta yang banyak melayani keluarga. Maka orang yang sedang bermasalah dalam keluarganya tidak ragu untuk datang minta dilayani oleh pendeta tersebut. Ada orang yang dikenal dermawan karena suka memberikan bantuan. Bahkan ada juga orang yang terkenal pelit karena memang pelit. Statement-statement itu menunjukkan personal branding yang dimiliki orang-orang tersebut di tengah masyarakat. Seorang marketing consultant, John Jantsch, mengatakan bahwa personal branding adalah seni untuk dikenal, disukai, dan dapat dipercaya. Apakah orang percaya perlu memiliki personal branding? Tentu saja. Ketika seseorang dikenal sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya, maka orang lain akan mudah memberikan kepercayaan dalam berbagai hal. Contohnya dalam bisnis. Personal branding yang baik akan membantu kita dalam menjalani kehidupan yang pada hakikatnya selalu terkoneksi dengan orang lain. Jadi, bagaimana kita membangun personal branding? Alkitab menuliskan tentang Daniel, seorang pemuda Yehuda yang dibuang ke negeri Babel. Dengan personal branding yang dibangunnya, Daniel diangkat menjadi wakil raja di suatu negeri asing. Bahkan, Daniel memiliki jabatan itu dalam pemerintahan 3 orang raja yang berbeda. Daniel bisa memiliki personal branding yang sangat kuat karena beberapa alasan berikut. 1. Daniel menjaga kekudusan. Di Babel, Daniel dan teman-temannya diberi makanan dan minuman dari santapan raja. Namun, Daniel menolaknya karena itu dapat membuat mereka cemar. Daniel berketetapan untuk menjaga kekudusannya sebagai umat Tuhan. Ini adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Daniel intim dengan Tuhan. Dituliskan bahwa Daniel berlutut, berdoa, dan memuji Allah 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Ini adalah gambaran kehidupan yang intim dengan Tuhan. Seorang dengan posisi dan tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan seperti Daniel pasti sangat sibuk. Tetapi Daniel konsisten dalam segala situasi untuk memberikan waktunya, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, Daniel dipenuhi roh Tuhan. Daniel dapat melakukan hal-hal besar karena dipenuhi roh Tuhan. Ada perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tetapi Daniel oleh pertolongan Tuhan dapat melakukannya. Contohnya adalah menafsirkan mimpi orang lain. Dalam prakteknya, saat ini salah satu cara termudah dan paling efektif untuk membangun personal branding adalah melalui media sosial. Sebut saja Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, dan platform media sosial lainnya. Dengan teknologi, kita dapat menunjukkan pada seluruh dunia minat dan talenta apa yang kita miliki, apa saja kemampuan kita, usaha atau bisnis yang kita geluti, dan apa panggilan kita dalam Tuhan. Tentu kita juga dapat menyaksikan berkat-berkat apa saja yang Tuhan sudah berikan. Namun, dalam hal ini, kita perlu memperhatikan motivasi kita. Tidak jarang kegiatan membangun personal branding di media sosial dikaitkan dengan kegiatan menyombongkan diri sendiri. Contoh, saat kita ingin membangun personal branding sebagai seorang yang tertarik akan dunia fashion. Awalnya, kita dapat mulai membuat konten-konten dengan berbagai fashion yang kita miliki. Nah, karena melakukan hal itu, mungkin ada orang-orang yang menganggap bahwa kita sedang pamer atau menyombongkan diri. Dalam hal rohani, kita dapat memposting ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, foto saat kita beribadah di gereja, atau video saat kita bersama-sama melayani sesama. Yang perlu diingat, yuk kita perhatikan motivasi kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi, semakin orang-orang mengenal personal branding kita, semakin banyak orang-orang yang dapat kita layani sesuai dengan talenta dan panggilan kita.
Pada akhirnya, saat kita memiliki personal branding yang baik, apapun yang kita sampaikan dalam konteks memberitakan Injil dan memuridkan akan lebih mudah untuk diterima. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan. Sebelum mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya percaya penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Sebelum kita memulai ibadah raya kita pada pagi hari ini, ayo kita sapa sama kanan dan kirinya, katakan engkau sungguh luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Saya percaya kita penuh dengan ucapan syukur dan berterima kasih sama Tuhan. Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap kita. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Shakala barata kala barata kala barata kala bashiki la barata kala barata kala bashiki. Kura barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala bashiki la barata kala barata kala barata kala bu. Shiki la 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 barata kala barata kala barata kala bashiki la barata kala bashi. Shiki la barata kala bu. Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau ajaib, Engkau mulia. Shekela la 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 barata kala bashakala la 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 barata kala bashak. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Engkau layak Tuhan, oh kami sembah. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, Kau mengundang kami itu untuk hadir di rumah Tuhan. Maka teman-teman kami Tuhan akan mengikuti Tuhan ibadah online Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Saya percaya Tuhan akan memberikan kesatuan hati, Tuhan akan memberikan keunitian Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu, dalam lawatan Tuhan ya Bapa.
sehingga manusia lama kami Tuhan, Tuhan perbaharui Tuhan menjadi manusia yang baru Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Mampukan setiap kami Tuhan untuk melalui hari-hari kami Tuhan dengan penuh dengan damai sejahtera dan sukacita ya Bapa. Sehingga Tuhan langkah hidup kami, apapun yang kami lakukan, apapun Tuhan yang kami kerjakan, kami mau melakukan yang terbaik Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah Tuhan meninggalkan kami ya Bapa. Dan Engkau akan selalu Tuhan bersama-sama dengan kami ya Bapa. Tutup bungkus Tuhan setiap kami Tuhan oleh darah Yesus ya Bapa. Mungkin di luar sana Tuhan, banyak Tuhan godaan Tuhan yang kami lihat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memampukan kami Tuhan untuk memilih Tuhan yang terbaik Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga pada saat kami yakin dan percaya Bapa, segala sesuatu Tuhan akan mendatangkan kebaikan Tuhan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, Engkau masih memberikan kesehatan, kekuatan yang baik bagi kami. Engkau masih Tuhan menjaga Tuhan keluarga besar kami. Dan kami bersyukur Tuhan sama memberkati kami Tuhan di dalam pekerjaan kami, bisnis kami ya Bapa. Dan lebih bersyukur lagi Tuhan memberikan kami wadah untuk melayani Tuhan, Raja di atas segala raja Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Yang tidak habis-habisnya Tuhan, yang kami nikmati Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Inilah Tuhan setiap umat-umat-Mu Tuhan, menyatukan hati kami Tuhan dengan Tuhan untuk melakukan Tuhan ibadah raya Tuhan di tempat ini. Kami percaya pujian penyembahan Tuhan pada saat kami menyanyikan ya Bapa, pintu surga itu terbuka Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Sehingga hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan akan melingkupi Tuhan setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah
di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Lebih sungguh-sungguh katakan, ya Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Syakala barata kala bashe. Oh Yesus. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan Kau nyatakan Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Biarlah yang kami sembah, yang kami muliakan, Raja di atas segala raja, akan hadir Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Shikila la 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 barata la 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 barata la 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 barata la barata la shikila la 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 barata la shikila la 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 barata la 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 barata la barata la shikila la la barata la barata la shikila la 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 barata la shakala bashe. Terima kasih Tuhan. Katakan segala pujian. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir Tuhan dalam hidup kami. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Di dalam hadirat Tuhan saya mengundang kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Segala pujian. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu,
Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dengan suara lembut katakan segala pujian. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan.
Saya mengajak kita, ayo bangun manusia roh kita bersama-sama. Shikila la 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 barataka la barataka la 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 barataka la barataka la 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 barataka la bashe. Shikila la 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 barataka la barataka la barataka la barataka la bara la 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 barataka la bashaka la bashe. Yesus, Yesus, Yesus. Engkaulah Tuhan yang kami perlukan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau begitu berharga Tuhan. Engkau begitu Tuhan berharga Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami dipilih oleh Tuhan, bisa berada di tempat ini Tuhan. Kami bisa mengenal Tuhan, kami bisa mengenal Juru Selamat kami yang sanggup menyelamatkan Tuhan setiap kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kami wadah Tuhan sehingga kami bisa bertumbuh ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan, Tuhan akan merancangkan yang terbaik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa bahwa kami lebih lagi Tuhan untuk menari, melompat untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Karena Engkau layak Tuhan menerima Tuhan penyembahan dari setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Tos kanan kiri kanakan, Engkau sungguh luar biasa. Yes, Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa. Kita keluar dari kursi kita, sapa teman-teman kita, katakan Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya Tuhan telah memberikan kita kekuatan yang baru. Amin. Amin. Siap melompat untuk Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya
adalah umat pilihan Tuhan, amin. Kita semuanya pemenang, amin. Amin. Katakan kanan kiri, engkau memang luar biasa pagi hari ini. Yes, haleluya. Anak Tuhan itu memang luar biasa, amin. Tuhan pasti memberikan segala kemenangan bagi setiap kita, amin. Sekalipun kita gagal, percayalah, bangkit berdiri. Karena kita mau, maka Tuhan akan mampukan kita untuk menjadi pemenang yang luar biasa. Ayo kita sama-sama katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa namanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus saja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Bapa buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Ini waktunya Tuhan, kami akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Bila setiap tangan-tangan Tuhan yang saya kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Saya percaya setiap kami akan memberi Tuhan dengan sukacita berasal daripada Engkau ya Bapa. Bapa, mampukan setiap kami untuk melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau, dan kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Saya percaya Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin.
Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bila waktu yang kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan bagi setiap kita, bila saudara yang berkata-kata dengan Tuhan, apa yang saudara rindukan
yang saudara mau katakan kepada Tuhan di tempat ini. Maka saudara ingin mengangkat ucapan syukurnya kepada Tuhan. Lewat penyembahan, lewat nyanyian, bahkan ekspresi tubuh kita. Yes, Lord Jesus, Tuhan. Oh, Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, buat anugerah-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di
Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan lagi. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama, Memuliakan. memuliakan nama, Memuliakan. memuliakan nama-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Horata karara basera tikira rabasya karara barabasi kira rabasya. Hunata karana masikira rabasi kira rabasya. Hibasera takara rabasi kira rabasya karara rabasya. Humanata karana bayara 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 bayara. Jesus, Jesus, Jesus. Honata karara rabasi kira rabayara rabasi kira rabasya karara bayara 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 bayara. Ora rabasera takara rabasi kira rabayara rabasi kira rabasya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, bahwa kami punya komunitas di dalam kebenaran, yaitu gereja-Mu, tubuh-Mu yang hidup. Terima kasih buat kesehatan, kesempatan, kehausan, kerinduan, undangan Tuhan, sehingga kami boleh hadir di rumah Tuhan. Kami tahu Engkau ingin memberkati kami dan selalu memberkati kami. Bapa dalam surga, izinkan Roh Kudus dicurahkan di tempat ini, membuat kami mengerti, memahami harta benda sorgawi yang baru yang boleh kami bawa pulang. Karena kami percaya Tuhan, ada perkataan Tuhan yang akan menuntun kami, menasihati kami, menegur kami, dan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah hanya perkataan isi hati Tuhan disampaikan, hanya perkenalan firman Tuhan yang disampaikan. Kata-kata yang sederhana tapi penuh kuasa sorga. Izinkan pembaharuan terjadi di tempat ini, sehingga setiap anak-anak-Mu diperbaharui untuk semakin segambar dengan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Bapa, kami siap duduk di dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati ini. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap menanti firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Amin. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sudah disampaikan oleh Roh Kudus beberapa hari yang lalu, dan saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati kita semua. Yang mau katakan yes. Puji Tuhan. Allah menciptakan Adam di Taman Eden supaya Allah dengan ciptaannya, yaitu Adam pada saat itu, bisa berdekatan, bisa intim, bisa saling berkomunikasi. Jadi penempatan manusia di Taman Eden itu adalah idenya Allah. Dan idenya Allah bertujuan supaya ciptaan yang serupa segambar dengan Dia itu dekat dengan Dia. Sayangnya iblis tidak suka itu. Pada saat itu ular yang digambarkan
adalah makhluk yang paling cerdik, yang paling cerdas. Dan itu adalah iblis. Dia menggoda Hawa, tapi dia tidak menggoda Adam. Dia menggoda Hawa. Kenapa? Karena Allah berfirman kepada Adam, bukan kepada Hawa. Allah berfirman kepada Adam, semua boleh kau makan. Buah-buah di Taman Eden ini, dari semua pohon boleh kau makan. Kecuali satu pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, yaitu pohon pengetahuan, buahnya tidak boleh kamu makan. Kita tahu ceritanya, bahwa Allah tidak menginginkan manusia seorang diri saja. Ketika Adam tidur, tulang rusuknya diambil, lalu Tuhan membentuk Hawa. Dan Hawa dijebak oleh iblis untuk memakan buah pohon pengetahuan. Yang notabene di Alkitab menyatakan bahwa Adam ada di dekat Hawa pada saat itu. Tetapi Adam tidak melarang Hawa untuk melakukan hal yang tidak boleh dilakukan oleh Allah. Apa yang terjadi? Singkat cerita, mereka jatuh dalam dosa dan Allah mengeluarkan manusia dari Taman Eden. Sejak saat itu, hubungan manusia dengan Allah terputus. Jadi jelas, dari cerita singkat ini, idenya Allah menciptakan manusia agar manusia mempunyai hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Allah. Ciptaan dengan Sang Pencipta. Bagaimana kita bisa memulai hubungan kalau tanpa komunikasi? Kita butuh komunikasi untuk memulai sebuah hubungan, untuk membangun sebuah hubungan. Jadi komunikasi ini penting. Dan komunikasi ini, kalau kita berkomunikasi dengan sesuatu yang terlihat, mudah, kita bisa berbicara langsung. Tapi pertanyaannya, kalau yang tidak terlihat, bagaimana? Misalkan kita punya teman sekolah, gitu ya. Dulu teman sekolah di SMP atau di SD, kita sudah tidak tahu keberadaannya di mana, kita tidak tahu nomor handphonenya berapa, kita tidak tahu alamatnya di mana, tapi kita dengar kabar dari teman-teman SD yang lain, di grup alumni SD, menyatakan bahwa teman kita ini sedang ditimpa musibah. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang yang ditimpa musibah, kalau kita tidak melihat dan tidak tahu keberadaannya? Kita tidak tahu handphonenya, kita tidak tahu alamatnya, kita tidak tahu cara menghubunginya, tapi kita dengar dia sedang dalam musibah. Lalu kita punya perasaan ibah, belas kasihan Tuhan turun. Jadi kita harus berkomunikasi bagaimana? Itu yang akan kita cari tahu. Kita akan pelajari hari ini. Kalau yang terlihat mudah, kita tinggal bicara langsung. Malah sekarang komunikasi yang aneh, sudah terlihat tidak bicara. Itu namanya lagi marahan. Ya. Tapi ini yang tidak terlihat, bagaimana dengan yang tidak terlihat? Nah, hari ini kita akan belajar tentang doa. Dengan doa, kita akan membuat sebuah perbedaan. Dengan doa, kita akan buat sebuah perubahan. Dengan doa, kita bisa berkomunikasi melalui Tuhan kepada orang yang kita mau doa. Jadi hari ini kita akan belajar tentang doa. Jangan tidak fokus dengan khotbah hari ini, karena khotbah hari ini akan membantu kita semua untuk menghadapi tantangan-tantangan di luar yang tidak terlihat. Ingat, lawan kita roh. Roh tidak terlihat. Kalau sampai kita tidak mempelajari apa yang Tuhan tuntun hari ini, sayang sekali.
Karena saya banyak mengalami kemenangan demi kemenangan karena khotbah yang sekarang ini. Dan Tuhan berikan satu nats yang baru lagi. Saya akan ajarkan, saya akan bagikan, dan bukan buat saya, tapi buat kita semua. Yang mau katakan amin? Tuhan, kita buka ya. Kita buka ayatnya, tapi sebelum buka, saya mau ilustrasi dulu. Saya minta 3 orang ilustrator naik ke mimbar. Saya mau minta anak-anak muda aja deh dari generasi Yeremia. Sastri, Yuliana, Yuliani. 3 orang saya minta untuk maju ke depan. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu. Idenya Allah menginginkan sebuah hubungan. Ya, silakan berbaris di mana ya bagusnya ya. Belakang saya deh. Belakang saya 3 orang. Nah, oke. Di sini ada 3 ilustrator, ya, yaitu anak-anak Tuhan, ciptaan Tuhan yang serupa segambar dengan Allah dan ciptaan yang Tuhan sayang, paling sayang. Ya. Nah, tetapi Tuhan ingin mempunyai hubungan. Tuhan ingin membangun hubungan. Tapi bagaimana hubungan itu terjadi tanpa komunikasi? Saya mau tanya dulu. Yuliani, Sastri, Yuliana. Kenal saya nggak? Kenal ya? Kenal. Asal kenal atau benar-benar kenal? Benar kenal. Karena mereka mengenal, ada hubungan yang terjalin antara saya dengan mereka. Mereka sudah seperti cucu rohani saya. Otomatis, ketika mereka membutuhkan sesuatu, saya sebagai kakeknya siap untuk memberikan apa yang bisa saya berikan. Karena saya kenal. Mereka juga kenal saya. Oke. Terkadang kita minta. Minta apa? Oke, saya akan ada beberapa benda ilustrasi untuk ilustrator sehingga lebih mudah dipahami. Sebentar. Oke. Wah, laki-laki membawa bunga. Luar biasa. Bunga untuk perempuan, tapi istri saya sudah ada trust sama saya. Jadi nggak ada kecemburuan. Oke, seumpama kata. Salah satu cucu saya sakit. Lalu dia butuh obat. Lalu dia bilang sama saya, Akong, saya sakit. Boleh nggak saya minta obat? Coba bilang, Akong saya sakit, saya minta obat. Abang saya sakit, saya minta obat. Saya sebagai akong yang sayang sama cucu, saya kasih obatnya. Ini ada plester sama perban. Terima kasih Akang. Kenapa saya kasih? Karena ada hubungan, terbangun hubungan. Nah terus, Sastri beda. Dia kebetulan pengen makan coklat. Jadi dia bilang, Akong bagi coklat. Akang lagi coklat dong. Karena saya kenal, saya kasih. Ini coklat beng-beng. Ya. Tapi bukan endorse. Ya. Bukan apa? Terima kasih Akang. Ini karena ada hubungan. Yang satu lagi bilang gini, Akong, saya mau dapat kasih sayang. Akang saya mau dapat kasih sayang. Karena saya menyayangi dia, saya kasih bunga sebagai bentuk kasih sayang. Terima kasih Akang. Begitupun kita anak Tuhan, kadang kita minta sama Tuhan. Tuhan akan berikan ketika kita punya hubungan, kita membangun hubungan. Tapi kalau nggak kenal, saya nggak kenal sama orang itu, saya minta dompetnya atau pinjam handphonenya belum tentu dikasih. Karena tidak ada hubungan, tidak terjalin sebuah hubungan. Ya. Karena mereka ilustrator buat Tuhan, jadi supaya semuanya diberkati, kita tukaran bunganya dengan coklat, kita tukaran perban sama plesternya dengan coklat. Beri kemuliaan buat Tuhan, silahkan kembali. Jadi jelas bahwa Allah merindukan hubungan antara ciptaannya dengan Sang Pencipta.
Makanya hari ini kita akan belajar bagaimana membangun hubungan dengan Allah, sehingga pada saat-saat kita tidak tahu harus bagaimana, tidak tahu harus melakukan apa, dia akan turun tangan bantu kita. Ya, kita harus belajar. Ini senjata paling powerful untuk melawan yang tidak terlihat dan berbicara dengan yang tidak terlihat. Kenapa? Karena Allah kita adalah pribadi yang tidak terlihat. Kalau pribadi yang terlihat gampang tinggal ngomong. Kalau tidak terlihat, kita harus berdoa. Kita buka sekarang Alkitab suci kita, handphone suci kita, yaitu di Yakobus. Kita akan belajar dari Yakobus. Yakobus 5 ayat 13. Yakobus 5 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Dalam bahasa aslinya bukan menyanyi, tapi lebih daripada itu. Sing a psalm, artinya memuji, menyanyi dan bermazmur. Ya, memuji. Jadi kalau ada yang menderita, kata firman Tuhan, baiklah ia berdoa. Curhat sama Tuhan. Curhat sama Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan, cerita sama Tuhan. Dan kalau dia bergembira, jangan lupain Tuhan. Justru cerita juga sama Tuhan. Tuhan terima kasih loh, aku dipromosikan. Tuhan terima kasih loh, aku dapat job. Tuhan terima kasih loh, kamu kasih saya kemenangan. Jangan susahnya ingat Tuhan, senangnya hilang lupa Tuhan. Tapi susah senang, kita tetap libatkan Tuhan. Yang mau katakan, amin. Kenapa? Ini hubungan. Saya sama istri sebelum tidur, di ranjang berdua, gitu ya. Karena kami sudah dilegalkan, dikuduskan. Halal gitu kata sebelah gitu ya. Kami cerita, kami belum tidur kami cerita. Tadi kami begini loh. Saya ngalamin di bank seperti ini loh. Baik susah maupun senang, saya cerita sama istri saya. Istri saya juga di rumah cerita, tadi saya ke pasar begini begitu. Membangun sebuah hubungan dengan komunikasi. Kami tidak langsung tidur. Terkadang saya malam itu kalau lapar minta tolong sama istri saya masakin Indomie, istri saya nggak tidur tuh. Dia temenin saya makan. Dia temenin saya makan. Sampai selesai makan baru kita sama-sama naik ke atas baru tidur. Ada hubungan. Hubungan apa? Hubungan keluarga. Sama seperti kita. Kita semua adalah keluarga Allah. Amin. Ya. Jadi kita semua juga ada hubungan. Kita calon mempelai Kristus. Jadi penting. Jadi yang pertama, kita harus bangun hubungan melalui doa, karena doa itu membawa kita tetap sama Tuhan walaupun menderita ataupun bergembira. Yang mengerti katakan yes. Itu yang pertama. Kita lanjut ayat 14 dan 15. Dua ayat berikut. Demikianlah firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya. Ayat berikutnya, ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi kalau ada yang sakit, ini Yakobus menulis sakit yang parah ya. Karena kata-katanya membangunkan, dalam bahasa Yunaninya egere. Artinya benar-benar sakit yang bikin orang kolaps, yang gak sadarkan diri gitu loh. Sakitnya kritis. Makanya di sini bukan menyembuhkan, tapi membangunkan. Ini sakit yang tipikalnya terlalu kritis.
Tuhan mampu menyembuhkan penyakit yang paling kritis sekalipun. Karena Tuhan adalah penyembuh. Dia adalah dokter segala dokter. Penyembuhnya bukan penyembuh hanya fisik, tapi penyembuh juga orang-orang yang tidak tahir. Jadi sakit penyakit ada dua. Sakit karena fisik, kita sudah tua, kita lemah. Sakit karena dosa. Ingat ya, sekali lagi ya, sakit penyakit ada dua. Sakit karena fisik, karena usia, atau sakit karena dosa. Makanya ketika ada teman, saudara, keluarga sakit, undang gembala kulnya, undang gembalanya untuk mendoakan. Dan ingat, dioleskan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Bukan diminumkan minyak. Sebab minyak urapan rasanya gak enak. Saya pernah kemakan gak sengaja di sangkakala saya. Rasanya aneh. Jadi bukan diminumkan. Itu satu. Kedua, ada juga saya lihat pelayanan. Ya, pelayanan saya lihat ada orang dirasuki roh jahat. Lalu diminumkan minyak urapan. Itu tidak alkitabiah, jangan diminumkan, tolong. Dia sudah dirasuki, dikasih minum minyak urapan lagi, kasihan dia, sudah menderita lahir dan batin. Jadi jangan. Ini didoakan dan dioleskan, bukan diminumkan. Itu alkitabiah. Dan kalau dia sakitnya karena tidak tahir, atau karena perbuatan dosa, dosanya akan diampuni. Pak, memang benar ada penyakit karena dosa? Ada. Saya buka ayatnya. Yohanes 5 ayat 14. Yohanes 5 ayat 14. Ini tentang orang lumpuh di Bethesda 38 tahun. Bisa kebayang ya, orang lumpuh 38 tahun. Kita nggak jalan sejam aja, berlutut sejam, atau duduk sejam, nggak usah sejam deh, kita naikin lah. 5 jam duduk atau berlutut 5 jam, kita berdiri itu rasanya udah aneh kaki. Ini 38 tahun tidak berjalan. Lalu Tuhan Yesus bilang, bangunlah dan angkat tilammu. Lalu orang itu tiba-tiba mata kakinya kuat dan dia berjalan. 38 tahun Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian tidak bisa berjalan. Tapi ketika Tuhan deklarasikan, bangunlah dan angkat tilammu. Saat itu juga mata kakinya kuat. Karena doanya lahir dari iman. Kalau doa tuh jangan tanggung-tanggung. Begitu mendoakan orang, langsung berpikir, sembuh nggak dia ya? Sembuh nggak dia? Jangan begitu. Bagian penyembuhan itu kuasanya Tuhan. Bagian kita melepaskan doa. Tuhan izinkan kuasa itu dimanifestasikan melalui doa kita, supaya iblis dikalahkan, dan kita semakin mengenal Yesus. Karena Yesus punya kuasa. Kita semakin jatuh cinta sama Yesus, kita punya hubungan lebih intim lagi dengan Yesus. Tuhan izinkan. Bukan kita yang hebat, tapi Tuhan izinkan termanifestasi ketika kita berdoa. Jangan sembah orangnya, tapi sembah Tuhannya. Ya. Ingat, itu prinsip itu. Lalu Yesus ketika orang ini sudah berdiri dan berjalan, Yesus bilang gini. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi kalau orang sakit, yang tadinya normal, terkadang sakit itu diizinkan oleh Tuhan untuk menegur. Karena ada dosa. Tapi kalau dia masih berbuat dosa, asik berbuat dosa, mengulang dosa, bisa terjadi yang lebih buruk lagi. Itu kalau sudah Tuhan izinkan, bukan Tuhan yang buat penyakit. Tapi kalau Tuhan izinkan, itu percaya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tidak akan ada obat. Obatnya cuma satu, minta ampun sama Tuhan.
Jadi ada sakit penyakit yang memang diizinkan Tuhan. Bukan Tuhan jahat, Tuhan mengizinkan ini supaya dia bertobat dan diselamatkan. Jadi ada ayatnya, jelas ada ayat. Jadi pertama, baik menderita, baik berbahagia, libatkan Tuhan. Yang kedua, kalau ada sakit, kita lihat, sakit ini karena fisik atau karena tidak tahir. Jadi kita harus minta hikmat dari Tuhan, kita minta kepekaan sama Tuhan. Jadi sakit, tapi kita jangan bilang, kamu ada dosa apa kamu sampai jadi begini? Tersinggung ya. Saya ada orang sakit, kita diundang untuk datang. Kita gembala full. Ya, atau kita pelayan Tuhan yang diundang untuk datang. Begitu datang kita dengar sakit apa? Ini nih saya sering pusing-pusing, muntah-muntah, udah ke dokter dicek, general check up tidak ditemukan apa-apa. Langsung kita bilang, kamu berdosa. Nanti kita diusir. Belum doa kita sudah diusir. Jangan. Tetapi ketika dia minta doakan, langsung kita bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni dosa-dosa yang tersembunyi. Baru kita bilang, oleh bilu-bilu Yesus, penyakitnya sembuh dalam nama Tuhan. Jadi tidak perlu tanya, dosa apa kamu? Kecuali Roh Kudus izinkan dia berbicara sendiri. Ada waktunya, Roh Kudus izinkan dia berbicara sendiri. Saya pernah melayani satu ibu, lalu dia minta tolong untuk didoakan. Gejala stroke, karena sudah dianalisa dokter ketika diangkat tangan, jadi dokter angkat tangannya gitu, dia langsung lepas. Kakinya diangkat, langsung lepas. Jadi dia sudah tidak punya kekuatan untuk mengangkat kaki dan tangannya sebelah. Ya, tetapi anaknya, anak dari ibu ini, itu kebetulan anak rohani saya di Jakarta. Jadi dia minta tolong saya, ngundang saya untuk mendoakan. Dia bilang, Mamah masuk rumah sakit. Tapi dia nggak jelaskan sakitnya. Sebelum pelayanan, saya pelayanannya malam, sore saya pasang lampu. Jadi malam saya pelayanan, sorenya saya pasang lampu. Berapa jam sebelum pelayanan. Tiba-tiba waktu saya mau buka lampu itu jatuh lepas dari fittingnya. Lampunya pecah, rumahnya gelap, saya turun dari meja, saya naik ke meja karena mau lepas lampu, kaki saya masuk beling besar. Jadi darah semua lantai di mana-mana. Lalu saya cabut, saya doa, saya kasih alkohol, saya kasih betadin, saya perban, lalu saya sapu, saya bersihkan lampu, malam saya tetap pelayanan. Dalam kondisi kaki saya terluka. Itu dalam sekali, belingnya besar. Jadi saya pelayanan, saya doa. Terkadang kita waktu berdoa, kita mendoakan orang-orang itu pasti ada serangan. Jadi kalian jangan pikir, ada apa-apa, kasih tahu Pak Gembala pasti aman. Kami yang berperang. Kami berdoa, Tuhan lindungi, Tuhan berperang, malaikat Tuhan diutus, makanya kalian dapat kemenangan. Itu pasti ada serangan. Jadi kami pergi ke sana di Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Lalu ketika saya mulai ngobrol-ngobrol gitu, karena itu kan dari tetangga sebelah, nggak mungkin langsung saya instan gitu ya. Saya coba bangun hubungan dulu, komunikasi dulu, bangun hubungan, sudah rileks, tiba-tiba Roh Kudus bekerja. Ternyata sebelum saya doakan ada pelepasan, ada satu kekecewaan dari kecil. Ada satu penyesalan dari kecil, tapi belum disampaikan sampai akhirnya ibunya meninggal. Dan itu rupanya ada di hati dia. Dia merasa berdosa, dia merasa bersalah, dan itu dibawa sampai dia sudah punya anak. Dan hari itu, malam itu Tuhan izinkan untuk terbuka, dan kita bereskan di hadapan Tuhan. Setelah dibereskan, baru kita doakan. Waktu saya doakan, dia pegang tangan saya. Padahal tangannya sudah dibilang sama dokter, diangkat aja nggak bisa gitu ya. Dia pegang tangan saya, dia pegang kuat sekali, saya berasa kuat sekali, ditekan sama dia kuat sekali. Tapi saya terus berdoa, dan hadirat Tuhan kuat pada saat itu. Lalu setelah saya katakan amin, saat itu juga ibu itu bisa berdiri ranjang. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan.
stroke-nya sembuh. Dokter sampai bingung. Ini kisah nyata. Lalu dia cerita ketika saya berdoa buat dia. Dia pegang tangan saya katanya dari besar tiba-tiba jadi kayak anak bayi. Jadi dia pegang tuh makin kecil, makanya dia kuat. Dan rupanya Tuhan pulihkan kekuatan otot-otot yang tadinya sebelah sudah lemah. Berangkat naik kursi roda ke rumah sakit, pulang kursi rodanya dilipat. Ini kesaksian. Dan ini benar-benar ada. Jadi jangan katakan bahwa gak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Jadi yang pertama, membangun hubungan dengan Tuhan. Susah senang kita libatkan Tuhan. Kedua, kalau sakit, cari hamba Tuhan. Doa sama-sama. Ya. Kalau kita berdosa, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan tuh baik kok. Yang penting kita minta ampun dan bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Jangan melakukan pembenaran. Saya benar. Nggak ada solusi kayak gitu. Kita minta ampun sama Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga lanjut, kita balik lagi ke Yakobus 5 ayat 16. Kalau tadi 15, kita ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Dikatakan begini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasa. Kalau tadi sakit ada dua, karena fisik, karena dosa. Tapi rupanya ada yang berikut lagi, sakitnya karena sakitnya di sini. Ada yang belum dibereskan. Sakit hati. Jadi dikatakan di sini ada dua kata yang diulang, yaitu saling. Saling mengaku, saling mendoakan. Kalau ada masalah kita dengan orang lain, rekonsiliasi. Terlepas daripada orang itu mau terima apa enggak. Tapi kalau bisa, kita rekonsiliasi. Setelah itu apa? Saling mendoakan. Karena udah beres kan? Udah saling rekonsiliasi kan? Setelah itu baru kita saling mendoakan. Ketika kita saling mendoakan berarti kan sudah beres di hadapan Tuhan. Ada satu ayat, kalau kamu ke mesbah Tuhan ada sesuatu yang belum beres, Tuhan ingatkan, kamu bereskan dulu, kalau enggak kamu ketemu Tuhan berdosa. Makanya saya, kalau sekarang pelayanan, itu kan masalahnya hati kalau pelayanan. Kalau jadi bos paling enak, masalahnya uang. Ya dong, kalau di marketplace saya punya karyawan, nggak bagus, saya tinggal pecat aja, ganti aja yang baru. Saya bayar kok. Tapi kalau masalah pelayanan, ini masalahnya hati. Bukan masalah bayaran, ini masalahnya hati. Jadi kalau gembala, hatinya tidak bersih, itu yang kena gembalanya. Itu bahayanya di situ pelayanan. Jadi kalau saya naik ke mimbar, saya menyampaikan isi hati, saya harus bereskan dulu isi hati saya di hadapan Tuhan. Karena saya urusannya dengan Tuhan. Masalah dia tidak mau mengampuni kita, nggak apa-apa. Kita harus mengampuni terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita sembuh. Katakan supaya aku sembuh. Bahaya loh kalau kita sakit tuh. Ini sakit yang begini dianalisa dokter nggak ketemu. Mau cek darah kek, mau cek paru-paru kek, mau cek jantung kek, mau cek otak CT scan ya. Percuma. Nggak ketemu. Ya. Yang jelas masalah hati diberesin dulu. Supaya kita sembuh. Dan ketika kita sembuh, ketika kita benar di hadapan Tuhan, doa kita punya kuasa. Jadi pastikan dulu kita benar. Berusaha untuk melakukan kebenaran, bukan pembenaran. Ketika kita benar di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh manusia, yang kita benar ya. Ketika kita berdoa, sorga terbuka. Ini penting. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam dosa. Jangan sampai kita membenci orang, tidak mengampuni, akhirnya doa kita nggak ada kuasa gitu loh. Doanya cuma doa begitu aja doa, tapi nggak ada kuasanya. Tapi ketika kita bersihkan hati kita tulus di hadapan Tuhan, kita benar di hadapan Tuhan, kita jujur di hadapan Tuhan,
Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Percuma kan? Mau sembunyiin percuma, pasti Tuhan tahu. Ketika kita benar di hadapan Tuhan, doa kita punya kuasa. Jadi yang ketiga, doa orang benar, besar kuasa. Tapi ada hal lain yang harus kita perhatikan lagi. Yaitu, Yakobus teruskan di ayat berikutnya. Seberapa besar kuasanya. Ini kuasa yang Yakobus gambarkan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Kalau kita belajar di sekolah, musim itu tiap 6 bulan ganti musim. Tapi ini dalam 3,5 tahun tidak ada hujan. Yang berkata siapa? Elia. Elia itu siapa? Manusia biasa sama seperti kita. Paham ya? Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Dia nggak punya sayap. Ya, dia nggak jalannya di atas lantai terbang. Nggak begitu. Dia nggak punya karpet permadani terbang juga. Dia jalan pakai kaki, dia bisa nangis, dia lapar, dia butuh makan, dia butuh minum. Dia punya rasa takut, dia punya rasa marah, dia punya rasa sedih. Manusia biasa sama seperti kita, tapi ketika dia berdoa, sungguh-sungguh berdoa, 3,5 tahun tidak ada hujan. Ya. Guru-guru yang mengajar tentang ilmu pengetahuan, sains itu tidak berlaku lagi. 3,5 tahun tidak ada hujan. Itu kuasa doa yang luar biasa. Ayat 18. Bahkan dikatakan, lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Wow, keren Elia. Dia bilang jangan ada hujan, gak ada hujan loh. Dia bilang ada hujan, hujan turun. Ingat, Elia manusia biasa sama seperti kita. Kok bisa kuasanya begitu? Karena dia benar di hadapan Tuhan. Jadi, kalau ngomong doa, jangan minta gembalanya juga. Kita berusaha benar di hadapan Tuhan. Kita semua punya kuasa doa. Yang mau katakan amin? Kita semua punya kuasa doa. Ya. Beli cabai di pasar, naik telepon gembala. Pak, doain dong harga cabai turun. Jangan. Gak ada hubungannya. Kue tiaw di seberang kesukaan tiba-tiba tutup. Pak, doain dong supaya dia jangan bangkrut lagi. Jangan. Kita semua anak Tuhan. Kita punya kuasa yang sama dari Roh Kudus. Kita punya kuasa doa. Tapi pastikan kita benar di hadapan Tuhan. Berusaha untuk benar. Kita nggak bisa sempurna, tapi kita berusaha untuk benar. Kita lakukan kebenaran. Pada saat kita berkenan di hadapan Tuhan, percayalah, sorga terbuka. Malaikat Tuhan turun melayani kita. Tuhan bilang di Mazmur 91, malaikat-malaikatnya menatang engkau di atas tangannya. Pelayanan malaikat itu ada loh, jangan main-main loh, pelayanan malaikat itu ada loh. Saya kasih tahu pelayanan malaikat ada. Pak, saya udah ngikutin Alkitab loh. Tapi kok doa saya nggak dijawab ya? Kenapa ya Pak? Gitu ya. Saya doa dari istri saya belum mengandung sampai anaknya udah segede gini nggak dijawab loh Pak. Apa ya Pak? Salah di mana saya ya? Saya nggak bisa bilang salah di mana, tapi saya kasih tahu ayatnya. Coba buka ayatnya, Yakobus 4 ayat 3. Kita main di Yakobus dulu. Mundur, kalau tadi Yakobus 5, sekarang Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Aduh Pak. Saya pakai motor. Yang lain pada pakai mobil. Boleh nggak Pak? Saya doa sama Tuhan. Minta mobil. Boleh, saya bilang bagus. Tapi ada tapinya Pak. Maksudnya, saya mau minta sama Tuhan, minta Alfa. Kan Tuhan kita kaya Pak. Ini kebutuhan atau keinginan ini? Kan jangan minta doa untuk hawa nafsu. Yang keempat,
Kalau berdoa, jangan memuaskan hawa nafsu. Nanti tidak terjawab. Yang paling cepat terjawab, kan ini kan ngomong waktu nih, waktu doa ada dijawab, ada nggak dijawab gitu kan ya. Tuhan pasti jawab, ya bagi Tuhan tidak mustahil, amin. Tetapi saya nggak mungkin minta, Tuhan, saya nggak punya duit, gereja butuh pembangunan. Tolong Tuhan malam ini mandiri selisih uangnya ada di teller, saya bisa bawa pulang 1 gepok uang buat gerejamu. Hawa nafsu. Tuhan, Engkau ajarkan hambamu tentang kebaikan, hamba mau jadi Robin Hood. Izinkan Tuhan money changer, saya rampok 1, satpamnya tidur semua. Uangnya nanti saya bagikan buat gereja-gereja. Itu hawa nafsu. Jadi hati-hati. Kita tidak akan menerima jawaban doa ketika kita punya hawa nafsu. Apalagi, tiba-tiba Tuhan ngomong, saya dengar suaranya. Kalau kita berdoa untuk membalas dendam. Tahu kenapa nih? Tiba-tiba saya dengar suaranya jelas sekali. Jangan coba-coba ya, misalnya gini ya. Aduh, saya mau tunjukkan sama orang ini. Saya mampu, saya bisa. Jangan. Tapi doanya sama Tuhan itu. Jangan ya. Saya kemarin dapat kerjaan, padahal untungnya cuma apa ya? Paling 75.000 ya. Tapi saya udah nggak concern ke uang, saya cuma pengen jadi berkat aja. Begitu ganti bensin aja udah bolak-balik udah habis kan. Tapi saya pengen jadi berkat gitu, saya suka jadi berkat, suka sekali saya jadi berkat. Jadi saya ke PPR terdekat di sini, saya nggak usah sebut. Lalu dia minta ganti hard disknya untuk jadi hard disk SSD. Laptopnya merek Asus EvoBook. Jadi saya dengan still yakin karena jam terbang saya di IT, saya ganti. Install. Begitu install setelah Windows-nya naik, mousepad-nya nggak jalan. Pucat saya. Langsung saya bilang, Tuhan, saya ini pengen jadi berkat dan untungnya cuma 70.000. Kalau misalkan saya paksakan ini susah ya. Jadi saya doa sama Hoki di gereja, saya minta tolong Tuhan, saya minta ampun kalau saya ada dosa, saya minta ampun. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong bela saya. Apa yang terjadi ketika saya pulang, saya nggak tahu, saya terusin install, saya klik mana, saya nggak ngerti. Tiba-tiba jalan. Padahal sebelumnya saya kerja sampai jam 2 pagi, tidak jalan. Tapi setelah doa, saya pulang, nggak tahu saya klik apa, kalau ditanya, Bapak lakukan apa, saya nggak tahu. Saya cuma klik ini, install itu, saya juga nggak tahu, tiba-tiba habis di restart, jalan aja. Itu cara Tuhan. Itu namanya berhasil dan beruntung. Melalui apa? Doa. Kok doanya didengar? Ada hubungan. Membangun hubungan. Doa. Lalu, Yohanes juga berkata begini tentang doa. 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Tuhan bilang apa? Kasihilah sesamamu manusia. Kita doakan orang berdosa supaya bertobat. Itu kehendak dia. Orang yang suka berdusta kita doakan, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, roh dustanya hancur kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena bapak segala dusta adalah iblis. Itu kehendak dia kasih tahu. Dia harus bicara dalam kebenaran. Doa menurut kehendaknya. Tuhan, tolong berkati saya. Supaya apa? Supaya saya jadi saluran berkat Tuhan. Itu kehendaknya. Tapi jangan lupa ketika diberkati, sangkut. Sudah sangkut malah pengen lagi. Give me more, give me more, give me more. Hati-hati. Konsep berkat dari sorga itu harus seperti air mengalir. Percayalah, kalian akan semakin diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati. Kalian harus belajar itu. Makanya kenapa saya begitu banyak diberkati Tuhan? Karena konsep saya seperti air mengalir. Ingat, air mengalir itu pipanya tidak pernah kering, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Yang namanya air mengalir dari sumber mata air, yaitu sorga, itu pipanya pasti basah terus. Udah pasti itu. Saya sudah praktekkan.
Saya dapat pengajaran ini sudah berapa tahun yang lalu, saya coba, saya praktekkan, dan saya udah mulai mengerti. Jadi kalau mau diberkati Tuhan, jadi saluran berkatnya Tuhan. Itu paling keren. Itu paling keren. Itu saluran berkatnya Tuhan. Jadi hari ini kita belajar 5 hal. Pertama, susah senang libatkan Tuhan. Ya. Yang kedua, sakit itu bisa karena kesembuhan. Sakit itu bisa karena fisik, bisa karena tidak tahir. Minta tolong sama gembala atau penatua untuk mendoakan. Biar mereka sembuh dan juga dosanya diampuni. Yang ketiga, doa orang benar besar kuasanya. Makanya berusahalah melakukan kebenaran, bukan pembenaran. Karena ketika kita benar di hadapan Tuhan, doa kita punya kuasa. Yang keempat, jangan berdoa untuk hawa nafsu. Oh, si Mece tetangga sebelah, cakep tuh Tuhan. Daud aja istrinya banyak, Salomo 700. Selirnya 300. Alkitabiah kan? Lalu kita bilang, boleh nggak Tuhan? Saya punya istri lagi. Tuhan bilang, bertobatlah. Jangan memuaskan hawa nafsu, bertobatlah. Ya. Yang kelima, ingat, doalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Percaya, jawabannya instan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Instan. Hari ini kita belajar tentang doa. Saya bagikan tentang doa, karena saya sudah mengalami banyak kuasa doa. Dan saya percaya, sangat amat terlalu percaya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Dia tetap sama. Dia akan jawab doa kita. Ada apa-apa, jangan takut, jangan khawatir. Masuk dalam kamar, kunci pintu, doa sama Tuhan. Jangan nyebrang jalan, cari tikungan yang ramai, berdoa. Tapi berduaan sama Tuhan. Berduaan, nangis-nangisan sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Bangun hubungan. Bangun hubungan. Katakan kiri kanan, bangun hubungan. Ya. Ini rahasia, Bapak Ibu Saudara-saudara kalian. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian mau diberkati, bangun hubungan dengan Tuhan. Percayalah. Kalian akan dapat berkat yang terbaik dari Tuhan. Amin. Yuk Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang kita berdiri, pemusik saya undang kembali ke hostnya. Lukas 1 ayat 37 berkata begini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena Allah punya semuanya. Dan Tuhan sayang sama kita, Tuhan pilih kita. Kalau Dia pilih kita, tidak ada yang bisa ambil dari Dia. Bahkan lebih daripada itu, buah kita akan tetap. Amin. Kita nyanyikan satu lagu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat berfirman, menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Lebih sungguh-sungguh bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat Ku diangkat dan dipulihkannya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sudah memberikan rahasia sorga buat kami, bahwa Engkau merindukan agar kami membangun hubungan dengan Allah melalui doa. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini, agar roh doa dari surga mengalir buat mereka pribadi lepas pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Mulai saat ini, doa adalah kegemaran mereka. Mereka boleh membangun hubungan intim dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Dan ketika mereka berseru, ketika mereka meminta kepadamu pertolongan, perlindungan, Engkau akan jawab. Karena kami percaya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Abba. Sehingga mereka, mulai saat ini, mereka akan semakin intim dengan-Mu melalui doa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, dan sangat amat terpercaya, Tuhan akan bela mereka. Tuhan akan bela kami semua. Tuhan akan berikan kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak Tuhan. Berkati anak-anak. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapan. Ulanglah dan bawalah jiwa yang sehat, tubuh yang kuat, roh yang menyala-nyala, bahkan berkat Abraham, Ishak dan Israel, serta shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Bagi kita semua orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.